Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih. Nasiril haq bil haq al-hatikal mustaqim ala alihi qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min matil wa aqrim bin nuril fahmi wa aqrina min ma'rifil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana وفضلك وانصر علينا من حزن رحمتك يا ارحم الراحمين walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua pengajian sekaligus ketua lingkungan Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, Bapak Saiful, dan juga yang saya hormati Bapak Haji Rizal Qali, Bapak Samsur Rizal, dan juga Bapak Ustadz Asma, Bapak Ustadz Ihsan, Bapak Subur, dan juga semuanya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, teristimewa buat yang narik pada malam hari ini Bapak Kasasi. Biar Allah jaga kesehatannya, Allah lindungi dalam musibah, bencana, penyakit, keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan salihin dan salihah, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, yaitu talabul ilmi. Ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, masih bisa bertemu, mengkaji, belajar ilmu agama. Kata Nabi, kalau Allah menghendaki seseorang kebaikan, yufaqihu fiddin. Caranya dengan memberikan pemahaman terhadap agama. Jadi orang yang dikasih kebaikan oleh Allah itu bukan dikasih harta yang banyak, keluarga yang sakinah, bukan. Tapi Allah kalau mengasih kebaikan itu dengan cara menambahkan pemahaman kita terhadap ilmu agama. Jadi kalau kita dikasih pemahaman ilmu agama, berarti Allah memberikan kebaikan kepada kita, ya. Tuh, jadi jangan pernah bosan untuk mengaji, belajar, bertanya. Emang cobaannya berat. Kalau kita pengen dikasih kebaikan oleh Allah, ya caranya belajar. Terutama belajar ilmu agama. Dan juga ingat yang namanya rizki. Rizki yang Allah berikan kepada kita itu kan ada 4 derajat, ada 4 tingkatan. Yang pertama al-mal, yang namanya rizki itu harta. Wa adnal darajar rizki, yang rizki yang berupa harta adalah rizki yang paling rendah derajatnya. Nah, jadi rizki yang paling rendah derajatnya adalah berupa harta. Nah, maka kita jangan selalu mengejar rizki yang paling rendah. Nah, apa itu harta? Ada lagi afiyah. Tingkatan yang kedua namanya afiyah. Wa a'la daraja rizki. Ini rizki yang paling tinggi. Namanya afiyah. Sihah wal afiyah. Sehat tapi dipakai buat ibadah. Makanya kalau kita dikasih sehat sama Allah, tapi dikasih luang buat ibadah, itu rizki yang paling tinggi. Itu rizki yang paling tinggi. Jadi kalau ada orang kerjaannya santai, gajinya kecil sih, ya, tapi di rumah terus. Tapi sholat berjamaah terjaga, pengajian ikut, itu namanya afiyah. A'la darajat, rizki yang paling tinggi. Terkadang kita menilainya terbalik. Orang yang kerjanya pergi jam 5, pulang jam 8 malam, gaji 20 juta, itu yang paling hebat. Padahal enggak. Yang paling hebat itu adalah orang yang rizkinya, hartanya enggak gede, tapi dipakai buat ibadah. Sholat waktunya berjamaah, ya, bermasyarakat, bisa ikut pengajian sono, ikut sini, itu namanya afiyah, bisa nolong orang. Itu a'la darajah, rizki yang paling tinggi. Jadi jangan ngeluh kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk banyak ke masjid, buat banyak ke masjid, buat banyak ke majelis taklim, buat banyak menolong orang, itu namanya rizki yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita. Yang parahnya lagi, udah kagak ngapa-ngapain di rumah, nggak ke masjid, nggak, nah itu bukan afiyah namanya, ya kan, kebelangsak, ya. Jadi kalau kita dikasih rizki sama Allah banyak waktu,
Itu namanya rezeki yang paling tinggi. A'la darajah, ya. Maka manfaatkan. Ya, jadi jangan ngeluh ketika kita nggak punya kerjaan sibuk. Oh, berarti Allah memberikan kesempatan saya buat apa? Lebih dekat kepada Allah, ibadah, gitu ya. Mungkin Allah memberikan saya untuk sering ke masjid, buat nyapu masjid, buat ajan, buat jadi imam. Kenapa? Saya dikasih afiah berarti sama Allah, dikasih rezeki yang afiah, gitu ya. Cuman sekarang orang hidupnya nggak gitu sih. Sekarang zaman akhir zaman, kata Nabi, nanti orang itu hidupnya materialistis, semuanya dipandang dengan harta. Orang dimuliakan gara-gara harta. Jadi orang sekarang memuliakan orang karena ngelihat hartanya. Dia cium tangan kalau hartanya banyak, ya kan? Dia dihormati kalau hartanya banyak. Dia kalau nyuruh dia mau kalau orang duitnya banyak. Nah, ya, jadi semuanya nanti dari zaman semuanya dihitungnya dari mana? Harta. Nah, ini sangat berbahaya, gitu ya. Padahal harta itu rezeki yang paling rendah, yang paling rendah. Makanya kita jangan selalu minta ya Allah beri rezeki, jangan. Tapi itu juga kasih afiah, ya, kasih sehat wal afiah, gitu ya. Jangan doain dong biar bisnis gua, jangan begitu mulu. Doain biar sehat wal afiah, ya. Tuh. Nanti di satu masa di akhir zaman orang punya duit semua, Pak. Punya duit semua, tapi tidak ada yang mau menerima sedekah. Nah, namanya itu akhir zaman nanti. Jadi orang punya duit semua, tidak ada yang mau menerima sedekah. Kalau sekarang masih banyak yang mau menerima sedekah. Berarti kiamat masih lama. Jadi kalau nanti kalau orang udah nggak ada yang mau menerima sedekah, kiamat itu. Nah, makanya jangan pada kaya-kaya semua. Kalau kaya semua, kiamat. Buat apa kita duit banyak akhirnya kiamat, ya kan? Ya, makanya biar ada pengangguran, biarin. Biar kiamat agak lamaan dikit gitu. Tapi kita sedekah. Kalau kita nggak sedekah, mati dia. Nah, yang hidup yang kaya-kaya juga, ya kiamat juga kalau begitu. Ya kan? Supaya kiamat lamaan, yang kerja, yang kaya kasih yang miskin. Ini yang miskin jangan kasih kerjaan, biarin. Kita sedekahin baik. Ya kan? Jadi gitu. Terus yang ketiga, ya, tingkatan rezeki itu adalah abnaus salih wa abdalu rizki. Keturunan soleh dan soleha adalah paling utamanya rizki. Nah, jadi bapak kalau nggak punya duit nih, duit pas-pasan, tapi anak-anak bapak soleh dan soleha itu paling utamanya rizki. Paling utamanya rizki. Kan? Kalau bapak harta banyak, anak pada nakal, berarti cuma dapat rezeki yang paling rendah. Sedih kita. Rezeki yang paling rendah. Tapi kalau anak kita taat, soleh, ya kan, gampang diatur, itu berarti kita mendapatkan rezeki yang paling utama. Ya, paling utama. Itu aset luar biasa tuh, anak soleh dan soleh, yang paling luar biasa. Makanya Bapak, kalau punya anak, ajarin ilmu agama. Kenapa? Ketika kita ajarin, dia sholat, kita ajarin baca Quran, dia sholat, dia baca Quran, kapanpun dia sholat, kapanpun dia baca Quran, kita dapat pahala. Meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya kan? Terus dia punya suami atau istri, dia pasti nyarinya yang soleh dan solehah. Dia punya pasangan yang soleh dan soleh, kita dapat pahala. Terus dia punya anak lagi, anaknya soleh dan soleh, dia punya, terus itu pahala ngalir terus buat kita. Gara-gara apa? Gara-gara dia kita ajarkan yang ilmu agama. Ya, jadi kalau kita ajarkan dia ilmu agama, terus dia berbuat baik terus, sampai cucu cicit-cicit dia baik, itu gara-gara siapa? Gara-gara kita. Maka kita dapat investasi pahalanya luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak ajarin ilmu agama dia, kita ajarin umum terus, sukses dunia, rezekinya, hartanya banyak, tapi sholatnya nggak benar. Dia cari istri sembarangan, kita dosa, Pak.
Dia punya anak yang nggak diurus sama kayak dia diurus sama bapaknya, kita dosa lagi. Terus cucunya begitu lagi, terus kita dapat dosa gara-gara siapa? Gara-gara kita nggak ngajarin baik, ya kan? Nggak ngajarin baik. Nah, maka kalau kita kepengen dapat investasi pahala terus dari anak cucu kita, maka mulai sekarang ajarkan anak kita ilmu agama, ya, ajarkan. No. Tapi kalau kita nggak sanggup, suruh orang lain ngajari. Nah, kalau nyuruh orang lain, otomatis kita suruh apa? Kita bayar. Kenapa? Kalau kita nggak bayar, sama aja kita nggak ngajarin, ya kan? Kalau gurunya redo, mending. Nah, kita ngajarin orang nih, gurunya redo, mungkin kita dapat pahala, upah nyuruh. Tapi kalau kita nyuruh doang, kagak bayar, gurunya ngeredo, nggak dapat pahala kita, Pak. Ya kan? Karena kewajiban kita nyuruh orang lain, maka orang lain kita kudu apa? Karena itu kewajiban kita. Ya kayak punya motor, yang wajib ngurus siapa? Yang wajib nyuci siapa? Ketika kita bawa ke Steam, bayar. Kita bawa ke bengkel, jangan lu yang ikhlas tuh nyucinya. Nah, ini motor siapa apaan? Dan sama anak kita juga itu, lu ngajarin ngaji yang ikhlas dong, jangan minta bayaran. Nah, lu ya kan salah. Ntar kita nggak dapat investasi pahala kalau begitu, ya kan? Dan dapat investasi pahala nggak bayar, ya. Ya mudah-mudahan guru-guru kita sini ikhlas semua sehingga kita dapat investasi, ya kan? Nah, itu. Dan yang rizki yang paling tinggi adalah ridhollah. Wa tamamur rizki. Rizki yang paling sempurna adalah ridhonya. Kalau Allah udah ridho, semuanya dapat. Semuanya dapat. Ini susah, ya, sulit. Nah, paling enggak kita ya dapat yang dua lah, ya, yang afiat, ya, dan juga abnaus saleh, ya, terus rizki, ya. Jadi semuanya kita kepengen dapat. Jadi kalau dalam doa jangan minta rizki doang, ya, jangan minta bisnis lancar doang, ya kan, usaha lancar, tapi juga afiahnya jangan lupa, beri kesehatan wal afiyah. Jangan lupa minta anak yang soleh dan solehah juga. Jangan juga lupa juga minta kita diridhoi sama Allah, itu, ya kan? Itu ya tentang tingkatan rizki. Jadi jangan kita salah memandang rizki itu hanya harta terus. Oh Allah lagi benci nih sama gua, kenapa gua gagal terus bisnis? Enggak, ya kan? Rezeki itu macam-macam, ya. Itu. Terus yang kedua, salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pertemuan kita dalam kitab Busral Karim tentang, karena kita sudah masuk tentang orang yang berhak menjadi imam. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang syarat-syarat jadi imam, syarat-syarat jadi makmum. Udah, sekarang siapa sih yang paling pantas yang jadi imam? Nah, ini saya baca di dalam kitabnya, namanya kitab Busral Karim fikih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Faslun ahaqqun nas bil imamati. Nah, paling berhaknya manusia yang menjadi imam salat. Siapa? Al-wali, yang pertama pemimpin. Nah, jadi yang paling pertama jadi imam adalah yang paling pantas pemimpin. Kalau di kota berarti wali kota, kalau di kecamatan berarti camat, kalau di kelurahan orang, kalau di RW, nah kalau di RT yang paling pantas jadi imam. Dan ya wali pemimpin, ini bukan saya yang ngomong, Bet, ya ada kitabnya nih, ya kan. Ya kan. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah pemimpin daerah masing-masing, kan. Itu, tapi sesuai dengan syarat-syarat yang kemarin. Kalau ini kan yang paling pantas.
Kalau yang kemarin kan syarat-syaratnya udah tuh. Ya kalau syarat-syaratnya udah ada semua 7, misalnya banyak nih yang syaratnya ada, udah ada semua nih. Ada 10 orang yang sudah pantas. Nah, tapi yang paling pantas adalah wali, pemimpin, ya kan? Walau pasikon, meskipun pemimpin itu fasik. Fasik itu artinya apa? Sering berbuat dosa kecil. Nah, dia paling pantas. Jadi orang fasik itu adalah orang yang sering melakukan perbuatan dosa kecil. Nah, jadi kalau kita sering melakukan perbuatan dosa, sering nih istiqomah, padahal itu perbuatan dosa kecil, itu namanya fasik kita. Hati-hati. Kalau sering kita melakukan fasik, bisa jadi itu menjadi dosa besar. Jadi jangan meremehkan kecilnya. Dosa kecil ini, nggak berjamaah, nggak berjamaah, nggak ngapa-ngapa, sunnah ini, sunnah. Nah, lama-lama jadi fasik takutnya entar, ya kan? Ngomongin orang doang, ngomongin dong dosa kecil, lama-lama jadi apa? Dosa besar. La yu'ammadur rajul ar-rajula fi sultanihi. Jadi janganlah menjadi imam seorang laki-laki di kekuasaan orang lain. Jangan, itu kekuasaan dia, biarin. Ya. Fayataqaddamu binafsihi, itu yang namanya pemimpin, enggak disuruh main maju aja enggak apa-apa. PRT main maju aja enggak ngapa-ngapa. Jangan. Emang wilayah dia. Wa yaqdimu gairu, atau disuruh. Nah, PRT-nya tawaduk nih. Ya, disuruh lu sama DKM. RT silakan. Oh, maju baru enggak apa-apa. Nah, mau disuruh silakan atau mau muji dewek enggak apa-apa. Kalau pemimpin mah enggak ngapa-ngapa, ya. Ya. Nah, jadi jangan enggak salah. Jadi kalau ada pemimpin main maju jadi imam, enggak salah. Jangan ya. Walau aqimus shalat fi mulki ghairi, meskipun itu bukan di wilayahnya enggak apa-apa, ya kan? RT di sini, salat di At-Taqwa. Nah, di At-Taqwa jadi imam enggak apa-apa. Tetap pemimpin. Ya kan? Meskipun fi mulki ghairihi, ya kan, kayak presiden salat di mana nih? Di negara lain, ya. Ketika tidak ada pemimpin yang lain, di situ presiden paling tinggi, ya tetap dia. Ya kan? Ya, kecuali udah ada yang paling tinggi lagi, apa RW, ya ngalah deh tuh RT, nggak boleh nyerobot, RW yang maju, ya karena dia paling tinggi, lempengan ini kalah RT, ya kan? Ya kan? Kenapa? Dia paling berkuasa gitu ya. Ya, jadi kalau syarat-syaratnya sama, ya udah ada semuanya, ya tinggal apa? Tinggal dia yang maju, Pak pemimpin ya, maju walaupun fasik. Yang kedua, siapa orang yang paling pantas jadi imam? Wasakinu, orang yang penduduk asli. Penduduk asli dimulkin, ya baik dengan rumah sendiri, au i'aratin, atau boleh minjem. Nah, ada orang tinggal di sini nih, dipinjemin rumahnya. Pak Subur rumahnya banyak nih, ada saudara datang, udah lu tinggal di rumah gua aja, tuh lu gua pinjemin, ya, yang penting lu rawat. Nah itu dia boleh jadi imam, meskipun dia tinggal di tempat kita dengan status rumahnya boleh pinjem. Nah, tapi yang utama apa dulu? Sakinin dulu, yang lama dulu. Kalau nggak ada, baru yang boleh au izaratin, atau orang ngontrak. Itu boleh, nggak ngapa-ngapa. Yang ngontrak kan yang tinggal di situ, dia ngontrak kan bayar. Artinya kan memang dia itu punya dia sementara. Dia punya dia, dipinjemin berarti kan sementara punya dia. Dia berhak tinggal di situ. Nah, berarti nggak apa-apa, dia jadi imam nggak apa-apa. Maju. Au waqfin, atau tinggalnya di tanah wakaf. Jadi di masjid tinggalnya, kita siapin tempat, ya nggak apa-apa jadi imam. Au wasiyatin, atau karena wasiat, ya itu jadi wasiat ibunya misalnya, dia orang mana-mana, ibunya ini rumah buat lo, berarti warisan lah, ya waris, nggak apa-apa, ya, jadi imam.
pantas. Jadi setelah pemimpin, maka yang kedua adalah penduduk asli. Penduduk asli itu tadi, ya, boleh dari lahir, boleh orang yang cuman minjem rumah atau ngontrak atau tinggal di tempat wakaf atau karena wasiat. Sama ini juga, ya taqaddamu au yuqaddimu. Kalau seandainya dia maju sendiri nggak apa-apa. Ya, dia merasa syarat-syaratnya udah ada, syarat-syarat udah cukup, dia maju aja. Ya. Atau disuruh sama orang lain, dipersilakan. Ya. Illa annal mu'ir ahakku, kecuali yang minjemin itu ada. Atau yang punya kontrakan itu ada. Misalkan dia dipinjemin Pak Subur, ya kan? Dia dipinjemin, nah Pak Subur ada, yang minjemin ada, maka yang berhak siapa? Yang minjemin, yang jadi imam. Jangan nyelonong baik. Ada Pak Subur dulu yang maju, karena Pak Subur yang minjemin, yang kontrak juga sama, ya kan? Statusnya, gitu ya. Kecuali dipersilakan. Jadi Pak Subur nyelakin, silakan jadi imam, silakan. Saya lagi batuk. Gitu. Itu adab, namanya etika ketika kita mau jadi imam. Jadi jangan main nyelonong baik. Ya, harus apa? Yang kita tahu hak siapa yang berhak dulu, gitu ya. Wasayyid ahakku min abdihi. Ya, yang sayyid tuan lebih berhak daripada hamba. Ya, sekarang udah nggak ada ya. Wal imam ratib ahakku min ghairi wali. Ya kan? Imam ratib itu imam yang sudah ditunjuk, disepakati oleh kita, oleh masyarakat untuk menjadi imam salat 5 waktu. Kita sepakat nih. Makanya kalau kita mau, kita bikin, kita keluarkan SK siapa aja nih yang menjadi imam ratib. Dia yang berhak menjadi imam salat berjamaah 5 waktu. Ya mungkin kita harus digaji berarti, ya kan? Pokoknya di satu tamat 5 waktu ini kita tunjuk misal 3 orang, Pak Subur, Pak Ustadz Arman, misalnya Ustadz Ustadz Asmat, 3, pokoknya bertiga aja tuh. Ya, selagi tidak ada dia baru yang lain. Selagi ada dia terus, ya kan? Nah, tapi dengan syarat tadi harus memenuhi syarat-syarat menjadi imam yang kemarin, ya. Nah, jadi kalau kita mau nunjuk silakan. Cuman perkaranya kalau kita mau nunjuk nih imam ratib, kira-kira kita bisa nggak bayarnya, ya kan? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, kita bayar ya. Berapa duit bayar kira-kira? Ya kan? Sehari 5 kali, kalau kita bayar sehari sekali sholat 20.000, berarti sehari berarti cepet. Ya kan? Sehari cepet, sebulan berarti 3 juta. Sanggup? Ada yang mau bantuin bayar gitu? Saya setengahnya bayarlah. Ntar bisa setengahnya ada. Ada nggak? Kalau ada kita cari nih imam ratib, ya kan? 3 juta kita bagi 3 orang nih, 1 juta tuh. Ada yang mau bantuin gitu bayar? Kalau masjid doang bayar kayaknya nggak bisa, nggak ada biayanya, ya, gitu ya. Sekarang kalau kita bayar 10.000, mau nggak dia? Ya kan? Kita bayar 10.000, ya kan? Lagi kerja pulang johor menjadi imam, repot, tekor Pak Bagio, mana jadwalnya dijawab, Pak Bagio, gue nyerah dah, ongkosnya berapa, 10.000 kata dia. Enggak, kan nggak mau kan, tekor, ya kan? Nah, makanya itu tadi, ya, kita cari orang, kalau perlu kita bayar, jangan kerja di mana, kerja di sini udah begitu, gajinya kita bayar kalau sanggup, ya. Ahakku min ghairi waliin, tapi imam rawatib itu kalah dengan pemimpin tuh. Jadi kalau ada RT, imam rawatib minggir juga. Tetap pemimpin.
kekuasaan dia soalnya kan gitu. Ya, wali datang ya tetap wali wali kota yang jadi. Tapi kalau dia maaf, kalau dia enggak saya nggak sanggup, ya baru dia mempersilakan kan gitu ya. Mempersilakan gitu ya kepada yang lain gitu. Jadi imam ratib dulu, ya kan? Itu kalau ada pemimpin maka pemimpin dulu gitu ya. Itu terus sumal qaddamal afqah, baru yang selanjutnya. Yang pertama pemimpin, orang yang mukim, ya, orang asli. Yang ketiga ya imam rawatib. Yang keempat itu adalah ahli fikih, baru yang ahli fikih itu, ya kan, yang ahli fikih. Sumal akro, baru yang bacaannya bagus, baru bacanya yang bagus. Sumal auro, bacaan bagus itu bacanya fasih ya, bukan suaranya yang indah, bukan, bacaannya fasih ya. Auro, terus baru yang waro. Orang waro itu adalah orang yang hati-hati, ya, hati-hati dalam berbuat maupun makan, bertindak itu hati-hati. Yang haram dia nggak mau, namanya orang waro tuh. Yang subhat dia nggak mau, ya namanya orang yang waro. Berbuat maksiat dia nggak mau, pokoknya hati-hati banget, itu namanya waro, baru dia tuh ya itu. Summa man sabaqa bil hijrah, terus baru orang yang duluan hijrah, taubat, ya kan. Baru dia tuh jadi imam. Ini baru hijrah kemarin pengen jadi imam, belum, ya kan, masih banyak syaratnya tadi ya itu. Summa man sabaqal Islam, nah baru selanjutnya orang yang pertama kali masuk Islam, ya kan. Ya, kalau kita kan semuanya Islamnya kan Islam dari kecil kan, berarti yang paling tua, berarti cari yang paling tua. Kalau dia tua berarti Islamnya duluan kan gitu ya. Seman nasab, sema ahsanu zikri, paling bagus zikirnya, yang paling kuat zikirnya baru. Seman najibus saub, terus bajunya paling bersih, bersih sopan. Cari tuh yang bajunya bersih, nggak dekil, ya kan, sopan, kainnya nggak keriting, ya, baju putihnya nggak kebuluk-bulukan. Pokoknya cari paling bersih dah bajunya, pakaiannya, ya kan. Kalau kita lagi nggak pakaian kita lagi nggak bagus, ada yang lebih bagus, kita suruh, karena memang diutamakan yang pakainya paling bagus, sopan, ya kan. Sopan, ya kan. Kita kadang-kadang sholat jamaah buru-buru tuh, ya kan, pakai celana, pakai kaos, ya jangan dulu maju jadi imam. Kalau ada yang lebih rapi, tangan kita pendek, ada yang tangan panjang. Tangan panjang itu bukan maling, bukan tangan panjang maling, bukan, ya kan. Gitu ya. Suman najibul badan, terus badannya yang bersih, bukan yang najis ya. Kalau kotor itu kita boleh sholat, pakaian kotor boleh sholat, ya kan. Badan kotor boleh sholat, yang nggak boleh itu ya najis ya. Misalnya kotor, kita habis kerja ya, kita wudhu, ya nggak apa-apa sholat. Kalau yang penting bukan kena najis, ya kan. Itu sholat nggak kotor, saya di rumah aja, udah sholat jamaah di masjid katanya kotor, ya nggak apa-apa sholat aja, yang penting jangan jadi imam ya. Terus wa ba'dahu bitayyib ya, wa tayyibu sun'ati, yang paling baik kerjaannya, baru tuh kerjaannya kena juga tuh, ya kan. Kerjaannya apa nih, dia debt collector ya, ada yang satu kantoran, yang jadi kantoran kerja, jangan debt collector, yang jadi imam, jangan mata elang. Jadi ada dua tuh, jangan. Kalau masih ada yang bagus kerjaannya, yang bagus ya, kerjaannya yang lebih bagus gitu ya. Terus sampai ke situnya tuh, ya kan, diatur ya, kerjaan yang lebih baik ya. Kerjaan yang baik itu kan yang kerjaan tangan sendiri ya kan.
yang punya perusahaan sendiri, ya kan, yang punya usaha sendiri yang bukan kerja sama orang lain. Semua sanus saud, nah baru tuh udah sekian berapa tuh, baru yang suaranya bagus. Tuh udah sekian baru hasanus saud, baru yang suaranya indah. Semua hasanus saur, baru tuh yang wajahnya ganteng. Waduh, minggir semua ini. Ada juga ya kan, semua hasanus suara ya kan, yang mukanya ganteng. Waduh ya. Baru wah minder semua, kok nggak ganteng ini, nah, ya kan. Kalau nggak ganteng semua berarti nggak jadi imam ntar, ya kan. Ya, jadi boleh maju tuh ya. Pak tahu kalau seandainya semuanya sama, ya sama semua tuh, ya kan, syarat-syarat itu udah ada semua, dia pemimpin juga, ya, bajunya bersih, akiki juga, waro juga, pokoknya sama semua tuh, ya kan. Akro, maka DKM harus mengundi, dikocok, ganteng sama, baju bersih sama semua, ya kan. Terus kerjaan mulia semua kerjaannya ini, gimana ini ya kan, muka ganteng juga, ya kan, waro juga, ahli fikih juga, Islamnya dari kecil juga, umurnya sama lagi. Akro, dikocok, tuh. Wal adlu aula minal fasik. Nah, kalau adil sama fasik, maka yang maju adalah yang adil. Ilmunya sama semua tuh, muka baju semua sama, tapi yang satu fasik, yang satu adil, maka pilih yang adil. Jangan itu. Sama fikih sama akrab, pilih yang fikih daripada pilih yang suaranya yang bacaannya fase. Ada ahli fikih, ada yang bacaannya fase, maka pilih yang bacaannya fase, ya. Itu. Ada yang balik sama yang mumayyiz, maka pilih yang balik. Ya, pilih yang balik, karena mumayyiz boleh itu jadi imam. Mumayyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Padahal dan balik, ya usia umur 6 tahun, anak 6 tahun udah pada mumayyiz semua itu kan. Udah ngerti, udah cebok sendiri, makan sendiri, udah nggak disuapin, itu boleh jadi imam, ya boleh, suaranya bagus, fasih. Tapi ada juga yang udah balik, bacanya fasih juga, maka pilih yang balik, jangan yang mumayyiz. Nah, bapak di rumah nih punya anak 6 tahun udah mumayyiz, nah bapak jadi imam, anak bapak jadi makmum, ya udah bapak niatnya imaman, sah berjamaahnya. Kenapa? Dia sudah mumayyiz, ya. Itu. Jadi pilih yang sudah balik, meskipun yang mumayyiz itu lebih fasih bacaannya, lebih bagus tetap. Nah, orang merdeka lebih utama daripada hamba sahaya, gitu ya. Itu orang yang mukim lebih baik daripada orang yang merantau, itu lebih baik, ya. Di sini lagi wawaladul halal aula min waladul jinah. Anak dari hasil halal lebih utama daripada anak hasil zina. Wah, ini harus ketahuan keturunannya nih. Oh, ini dia dulu lahir dari di luar nikah. Yang ini lahir dari hasil nikah. Makanya jadi imam yang mana? Yang nikah di luar nikah jangan dulu. Bukan ini berarti menghukum anaknya mah nggak salah, yang salah siapa? Bapaknya, ya kan. Gitu ya. Jadi yang paling utama adalah anak yang hasil halal ketimbang anak dari hasil zina, gitu ya kan. Itu makanya hati-hati kan ketika anak di luar nikah, ya kan, baru nikah 2 bulan udah beranak misalnya, wah ini dia nanti jadi imamnya tertunda nih, gara-gara apa? Karena dari hasil tidak halal, gitu ya. Nah, sampai segitunya tuh sholat imam, ya imam jadi sholat di rinci, bahkan yang buta lebih baik daripada yang, nah, ada yang buta, ada yang lihat, tapi bacanya sama nih. Nah, tetap yang lebih mulia adalah, yang lebih baik adalah yang
lebih yang lihat, gitu ya. Nah, itu adalah orang yang berhak menjadi imam, ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, kita bisa lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita doakan buat saudara-saudara kita yang belum hadir, mudah-mudahan bisa hadir. Yang kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula. Yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang merawatnya. Dan juga doakan buat saudara kita tuh neneknya Pan Eko, ya, yang sedang yang meninggal dunia, biar Allah terima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, di keluarga sakinah, keluarga dia sabar yang tabah, dan juga Bang Kosasi, biar Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan selalu, Allah beri kesabaran, ketabahan, istiqomah dalam ibadah, dan kita semuanya Allah lindungi dari musibah, bencana, penyakit, dan juga Allah mudahkan rezeki kita, dimuliakan kerjaan kita, diberikan yang banyak yang halal berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin buat pembukaan nanti tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 16 ya September, jatuhnya hari Senin kalau nggak salah. Ya, ini harus ditetapkan, kita mau maulid tanggal segitu atau kita mau undur sesuai dengan jadwal kiainya yang kita cari, gitu ya. Tapi kalau menurut saya lebih baik kita tetapin aja tanggal 16, 12 Rabiul Awal. Kiainya siapa aja yang dapat begitu, kalau kata saya mah masih ada waktu sekitar sebulan lebih, ya sebulan lebih, ya. Itu mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.